seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, malaikat itu ada 10. Kita akan bahas tugas-tugasnya. Yang pertama itu malaikat Jibril. Jadi tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, para nabi yang diutus itu diberikan wahyu oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail itu bertugas membagikan rezeki kepada makhluk yang ada di bumi, ya, baik manusia, hewan dan tumbuhan. Ya, rezekinya itu dibagikan melalui perantara malaikat Mikail. Terus yang selanjutnya malaikat Israfil. Jadi tahu malaikat Israfil? Tahu? Malaikat Israfil tahu? Tahu ya? Nah, jadi malaikat Israfil itu meniup sangkakala, pertanda akan segera terjadinya kiamat. Nah, jadi kalau nanti ya sudah tiba masanya hari kiamat, akan terdengar suara sangkakala sebagai tanda terjadinya kiamat kubra atau kiamat besar. Yang selanjutnya malaikat Israfil. Ada yang tahu? Chandra? Malaikat Israfil tugasnya apa? Ya, mencabutnya nyawa. Ya. Jadi makhluk hidup yang sudah tiba ajalnya dicabut nyawanya melalui malaikat Israfil. Yang selanjutnya malaikat Munkar. Nah, kalau malaikat Munkar berpasangan dengan malaikat Nakir. Keduanya itu bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Nah, jadi ketika manusia itu sudah meninggal, kan nanti kan dimandikan, disolatkan, terakhir dikuburkan. Nah, begitu kita berada di alam kubur, nah, kita akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Misalnya ya pertanyaannya. Misalnya pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir kepada ahli kubur, man rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Wa man kitabuka, dan siapakah nama kitabmu? Yang selanjutnya ditanyakan tentang nama kita, saudara kita, dan kita harus bisa menjawabnya ya. Misalnya ditanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu, kita harus bisa menjawabnya, bisa dengan menjawab Allah ya. Nah, yang selanjutnya malaikat Raqib. Kalau malaikat Raqib itu berpasangan dengan malaikat Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Nah, jadi kalau Chandra nakal ya, nah nanti itu dicatat sama malaikat Atid, nah sebagai amal yang buruk. Tapi kalau Febrinya baik, melaksanakan sholat, nanti dicatat kebaikan oleh malaikat Raqib. Nah, yang selanjutnya malaikat Malik. Nah, kalau malaikat Malik itu bertugas menjaga pintu neraka. Jadi kalau orang-orang nanti di akhirat, orang yang hidup semasa di dunia banyak dosa akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sedangkan pintu neraka itu dijaga oleh malaikat Malik. Nah, yang terakhir malaikat Ridwan. Jaki, tahu malaikat Ridwan? Tahu? Tahu ya. Malaikat Ridwan itu bertugas menjaga pintu surga. Nah, jadi kalau nanti ya kita kita berada di akhirat ya, sudah melewati
sirat, ya, sudah melewati padang mahsyar, nanti kita akan memasuki surga. Tapi sebelumnya kita akan disapa dulu oleh malaikat Ridwan. Terus selanjutnya, untuk selanjutnya urgensi beriman kepada malaikat. Jadi ya, fungsi dari kita beriman kepada malaikat itu sebagai bukti bahwa kita telah beriman kepada Allah. Karena dalam rukun iman yang kedua, percaya terhadap malaikat merupakan salah satu dari rukun iman. Yang kedua, nah terakhir ya, hikmah beriman kepada malaikat. Jadi dengan adanya malaikat menjadikan kita itu ya bersikap disiplin ya. Jadi maksudnya karena manusia itu selalu didampingi oleh malaikat Raqib dan Atid, maka kita harus selalu bersikap waspada karena perbuatan kita baik ucapan, perkataan dan perbuatan akan selalu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ya, untuk pemaparan dari Bapak cukup sekian ya. Setelah ini kita akan soal latihan. Udah siap soal latihan? Iya, udah ini kita mengadakan soal latihan ya. Untuk iya ditulis. Langsung aja di sana. Nah, sekarang kan latihannya udah dikerjakan ya, Bapak kumpulkan lagi ya. Alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan materi tentang beriman kepada para malaikat. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat. Untuk menutup kegiatan pada hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.